Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada pertemuan kedua, yaitu bagian 1. Kita akan mengenal atau belajar bab 1 tentang berpikir komputasional untuk penyelesaian masalah. Nah, tujuan pembelajarannya adalah pada bab ini kamu akan mempelajari tentang apa itu berpikir komputasional dan bagaimana menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Selain itu, kamu juga akan belajar untuk mengimplementasikan pemrograman visual. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, kalau sudah, urutkanlah bagian-bagian rumah tersebut sehingga menjadi sebuah rumah yang utuh. Lalu, coba kamu tuliskan langkah-langkah tersebut pada kertas ya. Jika sudah, kita akan lihat bagian rumah yang sudah utuhnya. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah untuk menyusun bagian-bagian rumah tersebut menjadi sebuah rumah yang utuh. Apakah sama dengan punya kamu atau kamu punya versi yang berbeda? Kalau kamu punya versi yang berbeda, tulis di kolom komentar ya. Nah, mari kita lihat. Rumah tersebut awalnya merupakan sebuah bentuk yang utuh, lalu dipecah menjadi beberapa bagian, seperti atapnya, dindingnya, pintunya, jendela, cerobong asapnya, dan bagian yang lainnya. Nah, dengan membagi rumah menjadi bagian kecil, proses menyusunnya tentu menjadi lebih mudah ya. Nah, proses ini disebut sebagai dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah atau membagi suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya, kita mengenal pola bahwa atap biasanya berada di bagian atas ya, sedangkan pintu berada di bagian bawah atau tengah dinding. Selanjutnya jendela berada pada bagian sisi dinding. Dan terakhir, setiap bagian tentu memiliki posisi tertentu agar membentuk rumah yang benar. Nah, dengan mengenali pola, kita dapat mengetahui letak setiap bagian-bagian rumah tersebut. Nah, proses ini disebut sebagai pengenalan pola. Pengenalan pola adalah menemukan kesamaan atau hubungan dari suatu informasi. Bagian berikutnya, kita hanya memperhatikan bentuk dan posisi bagian rumah yang diperlukan untuk membuat gambar rumah, tanpa kita memikirkan hal lain seperti warnanya, bahan bangunannya, atau ukuran rumahnya seperti apa sebenarnya. Nah, tahapan ini disebut sebagai abstraksi ya. Abstraksi itu adalah memilih informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak penting atau yang tidak kita perlukan. Yang terakhir yaitu kita membuat urutan langkah-langkahnya. Misalnya kita menentukan bagian rumah dasarnya, menempatkan dindingnya, memasang pintunya, memasang jendelanya, lalu menempatkan atapnya, dan melengkapi bagian lain sehingga bagian-bagian tersebut menjadi rumah yang utuh. Nah, urutan langkah setiap orang itu tentu berbeda-beda ya. Tetapi selama menghasilkan gambar rumah yang benar, algoritmanya tetap dapat dikatakan berhasil loh. Nah, tahapan ini disebut sebagai algoritma ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah terurut dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalian tahu ini film apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya, kalian benar.
ini adalah film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, kalau kita lihat singkatannya itu AADC. Nah, kita hubungkan dengan pelajaran kita hari ini. Cara kita mengingat bagian-bagian dari berpikir komputasional itu adalah dengan cara kita akan ambil singkatan dari film Ada Apa Dengan Cinta ini. Nah, yaitu kita ambil A-nya, lalu A berikutnya kita ambil, D-nya kita ambil, namun yang terakhirnya kita ganti dengan P. A yang pertama itu abstraksi, A yang berikutnya itu algoritma, D-nya itu dekomposisi, dan yang terakhir pengenalan pola. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.